Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani min anabil mursalin kulli ashabi kulli ajmain. Wattabi'ina tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin wa khasana jami'il mu'allif wal kutubi allati ta'allamna wa lam jami'atina wa jami'a abaina wa bi abaina ummahatina wa ummahati ummahatina wa jaddatina wa jaddati ajdatina wa jaddati wa akhwalina wa akhwatina masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahsan asyatir qadri jailani radhiyallahu anhum ajma'in adallahu alaihim bi barakatin wa syafa'atin ba'dhum fid daraini wa khususan la jami'in mu'assisin ahdatul ulama wa khususan bahya khadal bankaran wa khususan jamil mu'allifin muhaddil rubuya wa usulihim wa qurriman tasaba ilaihim wa khususan jamil ulama il amilina lahum bil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu lagi setiap Senin sore untuk mengkaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baik, kita mulai saja. Masih melanjutkan bab-bab yang kemarin tentang apa saja akhlak baik seorang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi an Ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya diceritakan dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala. Lamma qadima Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu minasyam. Suatu hari sahabat Mu'ad bin Jabal itu pulang dari Syam. Sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang dari Syam, ketemu Kanjeng Nabi sowan, kemudian tiba-tiba sujud. Sahabat Mu'ad niku tiba-tiba sujud kepada Kanjeng Nabi. Ditangkleti kali Kanjeng Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma hada?" Nyapa? Ada apa ini? Kenapa kamu sujud kepada saya? Qala, "Ya Rasulullah, qadimtu Syam fara'aitahum yasjuduna li bataraqatihim wa asaqafatihim." Saya itu baru datang dari Syam. Di sana saya lihat orang-orang itu loh sujud sama pemimpin-pemimpinnya, sujud sama ulama-ulamanya. Nah, fa'aradtu an af'ala dzalika bika. Saya pengen loh Kanjeng Nabi, saya itu pengen sujud juga sama panjenengan, Kak. Soalnya panjenengan itu kan pemimpin kami, ngaten. Pengen melok-melok orang-orang yang ada di Syam seperti kemarin. Nah, maka Mu'ad nih, sahabat Mu'ad nih sujud kepada Kanjeng Nabi. Qala, terus dijawab kali Kanjeng Nabi, didhawuhi, "Fala taf'al, ojo, jangan sujud sama saya." Ngaten. Fa inni law amartu syai'an ayyasjuda li syai'in la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha. Jangan sujud sama saya. Sujud sama makhluk itu tidak boleh. Kalaupun sujud dengan sesuatu, sujud dengan benda, sujud dengan makhluk itu diperbolehkan, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Walladzi nafsi biyadihi la tu'addil mar'ata haqqa rabbaha hatta tu'addi haqqa zawjaha. Karena perempuan itu dianggap belum bisa memenuhi hak-haknya kepada Tuhannya, kepada Allah, kalau dia belum bisa memenuhi haknya suami. Ada hadis lagi. Wa akhraja Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu wa Ibnu Majah anhu shalawatullahi ta'ala wa salamu alaihi wa ala alihi annahu qala ayyuma imra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalat jannah. Kalau ada perempuan itu mati, meninggal dunia, kemudian suaminya ridho dengan kematiannya, maka perempuan itu masuk surga.
Wa akhraja Al-Bazzar bisanatin hasanin an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diceritakan dari Bazzar dengan sanad yang hasan, beliau mendengar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Sayyidah Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ayyun nas a'damu haqqan 'alal mar'ati. Kanjeng Nabi, Rasulullah, ya Rasul, siapa orang yang lebih berhak terhadap perempuan, terhadap istri? Siapa yang lebih berhak, yang punya hak lebih besar terhadap istri, terhadap perempuan itu siapa? Qala, jawab Kanjeng Nabi, zaujuha, suaminya. Jadi suaminya itu lebih berhak terhadap istrinya. Qultu fa ayyun nas a'damu haqqan 'alar rajuli. Lah kalau bagi laki-laki siapa yang lebih berhak? Qala ummuhu, ibunya. Jadi kalau bagi perempuan itu suaminya yang lebih berhak, kalau bagi laki-laki ibunya yang lebih berhak. Itu tadi adalah beberapa hadis yang menjadi dasar pembahasan kita yang kemarin, bahwa salah satu kewajiban seorang istri adalah mematuhi apapun yang diperintahkan oleh suaminya. Nah, apakah kepatuhan seorang istri ini tidak terbatas? Tentu saja ada batasnya. Karena taat yang tanpa batas itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk manusia pasti ada batasnya. Sebatas mana seorang istri harus taat kepada suami? Sebatas perintah suami itu adalah untuk kebaikan. Sebatas perintah suami itu tidak melanggar aturan-aturan syariat agama dan tidak menuju kepada kemaksiatan. Ketaatan itu sebatas kemampuan istri untuk melakukannya. Jadi lek boten sanggup, ya boleh-boleh saja. Contoh, sing kakung misalnya nggih, suaminya ngomong, alah gentengnya bocor, nanti kamu naik ya ke genteng, dibenakne gentengnya. Atau misalnya galonnya habis, nanti kok galonnya unggahno ya, diganti galonnya. Nah kalau ini istrinya tidak sanggup, tidak bisa mematuhi, maka boleh-boleh saja, karena itu memang bukan pekerjaannya. Boleh-boleh saja dia tidak patuh. Nah, di sini peran komunikasi yang baik antara suami dengan istri sangat diperlukan. Bagaimana bentuk ketidakpatuhan, bagaimana bentuk ketidaktaatan seorang istri ini dengan perintah suami bisa disampaikan dengan baik sehingga suami tidak merasa sakit hati atau tidak merasa diremehkan. Nah, selain komunikasi yang baik, tentu juga dibutuhkan keluasan hati seorang suami. Ngaten ta nggih? Dadi bojone niki kan ben boten gampang dosa. Lek sing lanang niki gampang pegel, gampang nesu, yang istrinya juga akan berdosa. Kan ngaten, karena seorang istri yang tidak diridhoi atau tidak yang suaminya marah itu kan berdosa. Dia masuk kepada istri yang durhaka, ngoten. Misale sing wedok niku wis ket enjing dari pagi wis tandang gawe, resik-resik, ngoten, masak, mbah nyapu, setrika, pamane. Akhirnya kan capek, sehingga pas ketemu suaminya mungkin dia gak senyum atau ulate kurang apik, ngaten cara wong Jawa nggih, ulate kurang apik. Nah, niki lek bojone kalau suami tidak ridho dengan sikap istrinya, ini akan menjadikan istrinya dosa. Ngoten, dilaknat karo malaikat, nyemplung neraka. Nah, mosok nggih tega to jenengan bojone nyemplung neraka? Nah, apa enggak kelingan to nggih? Biyen ni gunung kan ku daki, lautan ku seberangi. Lah gitu. Nah,
Mosok saiki lek biyen ngoten, kalau dulu begitu, masa sekarang istri masuk neraka panjenengan ridho? Ya tentu saja jangan sampai gitu. Nah, bagaimana caranya biar tidak terjadi seperti itu? Dibutuhkan keluasan hati dari seorang suami. Jadilah suami yang penyayang, jadilah suami yang pemaaf. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, suami ini memberikan maaf pada istrinya. Nah, lek di ngapura bojone, lek di ngapura sing lanang, bojone gak sida nyemplung neraka. Nah, itu kan bentuk salah satu rasa sayang suami terhadap istri. Patuh itu wajib, tapi tentu harus diimbangi dengan sikap sayang seorang suami. Kuni lahu ardon yakun laki samaan. Ngoten lek tira makalah nika nggih. Jadilah kamu istri-istri, jadilah kamu seperti bumi. Bumi ini kan ngisor gitu. Manut, taat sama suaminya, sing penak aturane. Kata orang jangan jadi perempuan yang kebanyakan gaya, ngoten nggih. Dadi wong wedok sing penak ladenane, ngoten. Jadilah istri yang patuh, taat pada suami, sing gampang open-openane, ngoten. Sehingga nanti suami juga akan yakun laki samaan, suami akan jadi langit bagimu, pelindungmu, akan menjadi tempat bersandarmu. Nek kan sahdu to wong rumah tangga nek sahdu to nggih. Sing wedok manut, sing lanang sayang, sing lanang nggih mboten usah menunggu istrinya manut lagi sayang, tidak perlu. Karena sayangnya suami terhadap istri itu kan kewajiban juga. Tidak perlu menunggu istrinya manut dulu baru menyayangi. Istrinya juga tidak perlu menunggu suaminya sayang dulu baru taat. Nah, sudah tahu kewajiban masing-masing, rumah tangganya insya Allah nanti akan harmonis. Wa minat ta'ati selanjutnya niku wau hadis-hadis yang membahas tentang yang menjadi dasar kewajiban kepatuhan seorang istri terhadap suami. Selanjutnya, taat itu, patuh pada suami itu apa saja? Termasuk di dalamnya adalah wa minat ta'ati alla takhruja min baiti zaujiha. Termasuk taatnya istri, patuhnya istri terhadap suami adalah seorang istri jangan keluar dari rumah illa idza adinalahu sorohatan, kecuali sudah mendapatkan izin dari suami. Ngaten. Dadi lek gak diolehi metu ya aja metu. Ngaten. Wong wedok iki teng omah mawon, mboten usah keluyuran turut dalan. Fatakhruja hina idzin muhtashimatan bisyabin sabiqatin. Lah, kalau nanti kok boleh keluar, maka kalian perempuan-perempuan, istri-istri, keluarlah dengan baju yang longgar, dengan baju yang menutup aurat, dengan baju yang tidak menampakkan auratmu, dengan baju yang bisa menjaga kehormatanmu. Mutatallibatal bu'ti anil a'yuni. Jagalah dirimu dari pandangan orang lain. Mutaharyatan jahda istita'atiha antasira fi syawari illati la astahami fiha. Ngoten. Lek metu, kalau perempuan itu keluar rumah, hindarilah pandangan dari laki-laki lain. Menghindarlah dari tempat-tempat yang nanti bisa membuat orang lain itu melihat kita. Dunal aswaki wasyawari il kabiroti. Lewatlah tempat-tempat yang sepi, hindarilah jalan besar dan pasar. Wasahatil amati wa biqadri ma yakunu fiha min dinin wa syarqin
yakunu amaluha ala hadza. Jadi sebisa mungkin kita sebagai istri itu menjaga kehormatan kita dengan cara tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat, tidak memakai perhiasan yang berlebihan, tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan, tidak melewati jalan-jalan yang ramai. Nah, niki ketentuannya seperti itu. Ketentuan hadisnya seperti itu. Tapi tiap orang per orang pasti tentu akan berbeda, gitu. Pasti akan berbeda. Kalau lewat jalan sepi akan berbahaya, bolehlah lewat jalan besar. Tentu kita sudah bisa dan kita sudah tahu batas-batas mana yang mungkin akan membuat kita ini disawang uwong, atau batas-batas mana yang bisa menjaga harga diri kita. Intinya sebagai perempuan kita itu harus bisa menjaga diri kita agar tidak menarik perhatian orang lain. Nah, padahal saat ini menghindari pandangan itu tidak hanya keluar rumah, gitu. Sakniki niku ning omah tok niku wis fotone dipasang ning gone media sosial. Fotone dipasang. Nah, sing delok kan ya wong akeh ngoten niku. Dia enggak perlu keluar rumah. Lah niki pripun nih? Ngoten. Iki kan nggih perlu diangen-angen. Perlu diangen-angen juga bagi wanita-wanita, bagi para istri yang sudah bersuami. Ketoke mboten metu omah, tapi media sosialnya dia penuh dengan foto-foto yang memajang wajahnya, memajang aktivitasnya dia sehari-hari. Lah, ini justru akan dilihat oleh banyak orang, tidak hanya orang di sekitarnya tapi orang di mana-mana, malah jangkauannya ini lebih luas. Nah, apakah ini nanti juga masuk pada ketidaktaatan istri pada suami? Monggo niku diangen-angen ya Mbak, gitu. Nah, boleh keluar rumah kecuali kalau memang kita itu mendapatkan ridho dari suami. Boleh keluar rumah kalau memang diizinkan oleh suami atau mungkin ditemani oleh suami. Jadi kesimpulan ngaji kita pada sore hari ini, patuh dan taat kepada suami adalah kewajiban istri. Selain itu, bentuk ketaatan seorang istri pada suami adalah menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya ketika tidak bersama suami, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, dan menjaga kehormatan rumah tangga agar tidak dilihat, agar rumah tangga ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Cukup sekian ngaji kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken saged dados ilmu ingkang manfaat. Kula panjenengan sedaya pikantuk rahmat lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.